Persiapan petugas haji sambut kloter pertama jemaah Indonesia. Banjir bandang terjang wilayah Cikudang. Kapal perang Amerika Serikat tembak kapal kargo Iran di tengah blokade. Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara tewas ditikam OTK. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Tiara. Selamat malam Festi. Apa kabar malam hari Luar ini? biasa. Harus baik karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk bisa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Menyapa Indonesia Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga. Bersama saya Tiara Dianti Dan saya Festi Ramadi. Inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Memasuki musim haji 2026, pemerintah Kerajaan Arab Saudi memperketat akses masuk semua orang ke Tanah Suci. tak hanya kendaraan pribadi, pemeriksaan juga dilakukan oleh bus yang mengangkut penumpang menuju ke Arab Saudi. Kepolisian Arab Saudi melakukan pemeriksaan sangat ketat saat memasuki musim haji 1447 Hijriah 2026. Kepolisian mencegat bus petugas haji di Jalan Tol Mekah Jeddah 20 km sebelum masuk kota Mekah pada Sabtu 18 April 2026 waktu Arab Saudi. Setelah melakukan pemeriksaan, salah seorang petugas polisi naik ke atas bus. Ia menghitung satu persatu petugas yang sudah memakai pakaian ihram. Pemeriksaan kembali terjadi pada 12 km sebelum masuk kota Mekah. Langkah ini bagian dari pengawasan ketat pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi resmi memberlakukan pembatasan ketat masuk ke Mekah mulai 13 April 2026 sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Dalam aturan terbaru ini, akses ke Mekah hanya diberikan kepada pemegang visa haji resmi, pekerja dengan izin khusus di area tempat suci, dan penduduk dengan identitas resmi yang diterbitkan di Mekah. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran dan keselamatan pelaksanaan ibadah haji yang setiap tahun diikuti jutaan jemaah dari seluruh dunia. Pemerintah juga menetapkan bahwa 18 April 2026 menjadi batas akhir bagi jemaah asing pemegang visa umroh untuk meninggalkan Arab Saudi. Setelah tanggal tersebut, penerbitan izin umroh melalui platform nusuk dihentikan sementara hingga 31 Mei. Semua jenis visa selain visa haji tidak diperbolehkan masuk ke Mekah. Kebijakan ini bertujuan mengendalikan kepadatan menjelang puncak musim haji. Pemerintah mengingatkan seluruh pihak agar mematuhi aturan yang berlaku. Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat berujung pada sanksi tegas, termasuk denda dan tindakan hukum lainnya. Kebijakan pengetatan ini menjadi bagian dari upaya Arab Saudi menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi perhatian dunia setiap tahunnya. Dari Mekah Al-Mukarramah, Ferdi Setiawan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi menyatakan kesiapan penuh menyambut kedatangan kloter pertama jemaah haji Indonesia. Seluruh layanan dipastikan siap untuk memberikan pelayanan dan pendampingan selama di Tanah Suci. Jelang kedatangan kloter pertama jemaah haji Indonesia pada tanggal 22 April 2026 mendatang, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi terus mematangkan berbagai persiapan untuk memastikan proses kedatangan jemaah berjalan lancar, cepat, dan nyaman. Saat ini sebanyak 460 petugas PPIH Arab Saudi telah tiba di Tanah Suci dan telah mulai bertugas di Dakar Bandara dan Dakar Madinah. Setibanya di bandara, jemaah haji nantinya akan menjalani proses pemeriksaan dokumen serta keimigrasian. PPIH juga menyiapkan layanan khusus bagi jamaah lanjut usia dan berkebutuhan khusus agar mendapatkan pendampingan optimal. Kabid Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman menjelaskan, saat ini semua persiapan antar sektor terus dimatangkan untuk memastikan pelayanan dan pendampingan pada saat kedatangan jemaah haji bisa berjalan optimal. Kloter perdana kita sudah insya Allah sudah fix, sudah nggak ada masalah karena dari sisi sistem semuanya sudah oke, jemaah juga insya Allah sudah terima kartu nusuk semuanya di tanah air dan mereka akan datang ke Arab Saudi melalui Bandara Aman Madinah, nanti akan diterima juga oleh Duta Besar Arab Saudi dan pihak dari Konsulat RI di Jeddah. Yang namun kloter pertama ini dari JKG sehingga pakai fast track sehingga mereka akan diterima di bandara, tapi waktunya memang agak cepat begitu. Tapi persiapannya insya Allah sudah matang semua.
Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, tenaga pendukung PPIH Arab Saudi siap memperkuat layanan jemaah haji di musim haji tahun ini. Sebanyak 423 tenaga pendukung yang terdiri dari petugas mukimin dan mahasiswa mengikuti bimbingan teknis sebagai bagian dari pemantapan tugas. Tenaga pendukung petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi turut menjadi garda terdepan dalam memastikan kelancaran pelayanan jemaah haji Indonesia, khususnya di daerah kerja Madinah dan bandara. Sebanyak 423 tenaga pendukung yang terdiri dari petugas mukimin dan mahasiswa mengikuti bimbingan teknis sebagai bagian dari pemantapan tugas. Mereka dipersiapkan untuk membantu berbagai aspek layanan, mulai dari penyambutan jemaah di bandara, pendampingan di sektor, hingga pelayanan langsung kepada jemaah termasuk lansia. Kepala Kanselara Suharyo Trisasongko menyebut bahwa keberadaan tenaga pendukung sangat vital dalam mendukung kinerja PPIH secara keseluruhan. Rencananya tenaga pendukung akan disebar ke 2 dakar utama yakni bandara dan juga Madinah, serta ditempatkan di titik-titik strategis yang membutuhkan bantuan langsung kepada jemaah. Ini adalah bimbingan teknis tenaga pendukung PPIH Arab Saudi untuk wilayah daerah kerja Madinah dan wilayah kerja Bandara Madinah. BIMTEK kali ini dihadiri oleh 423 mukimin dan juga mahasiswa yang berdomisili di Arab Saudi. 423 itu nanti akan disebar di wilayah Madinah sebanyak 7 sektor, yaitu 5 sektor di hotel-hotel di wilayah Markaziyah, kemudian 1 di Bir Ali, dan 1 lagi di Seksus Haram, insya Allah. Kemudian nanti yang di Dakar Bandara Madinah akan dibagi 3 sektor, dan 3 shift, insya Allah. Untuk jumlah peserta saat ini sampai kapan pelaksananya, Pak? Insya Allah pelaksanaan BIMTEK di Madinah akan dilaksanakan mulai hari ini sampai dengan tanggal 21 April. Insya Allah. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang pemberangkatan jemaah haji tahun 2026, asrama haji Grand El Haji Cipondoh, Tangerang dipastikan telah siap hampir sempurna. Kepala UPT Pengelolaan Asrama Haji Banten Ahmad Muafik menyebut seluruh fasilitas dan sumber daya manusia sudah siap melayani jemaah. Jelang pemberangkatan calon jemaah haji asal kota Tangerang, asrama haji Grand El Haji Cipondoh siap menerima kedatangan para calon jemaah sebelum melakukan keberangkatan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kepala UPT Pengelolaan Asrama Haji Banten, Ahmad Muafik, memastikan kesiapan Grand El Haji Cipondoh telah mencapai 99,9% menjelang pemberangkatan jemaah haji tahun ini. Seluruh aspek persiapan mulai dari fasilitas, sumber daya manusia, hingga layanan pendukung telah dipastikan siap digunakan. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Banten melibatkan sebanyak 110 petugas yang terbagi dalam 11 bidang layanan. Layanan tersebut meliputi penanganan lansia dan disabilitas, akomodasi, kesehatan, imigrasi, serta berbagai layanan pendukung lainnya. Selain itu, tenaga pendukung seperti porter, petugas klinik, dan pengelola kamar juga telah disiapkan untuk menjamin kenyamanan jamaah selama berada di asrama. Dari segi akomodasi, asrama haji Cipondoh menyiapkan 215 kamar dengan total kapasitas mencapai 860 jemaah. Fasilitas ini dinilai mampu menampung 2 kelompok terbang atau kloter secara bersamaan. Kloter pertama dijadwalkan masuk asrama pada 21 April 2026 pukul 18.55 waktu Indonesia Barat dan akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 22 April 2026 pukul 12.20 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pelepasan kloter pertama rencananya akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di bandara. Untuk kloter pertama terdapat 393 jemaah yang seluruhnya berasal dari kota Tangerang. Secara keseluruhan, Embarkasi Banten diperkirakan memberangkatkan sekitar 9.200 jemaah yang terdiri dari 24 kloter dengan data yang masih bersifat dinamis. Proses masuknya jemaah ke asrama haji Embarkasi Banten akan berlangsung mulai 21 April hingga 18 Mei 2026. Untuk persiapan hari ini sudah 99,9% ya terkait dengan pemberangkatan jemaah. Kita juga sudah dilantik oleh Menteri terkait dengan PPIH Embarkasi
Untuk Banten sendiri, ke pihak embarkasi terdiri 110 orang, sekitar 11 bidang layanan ya. Ada bidang pelayanan lansia disabilitas, ada akomodasi, imigrasi, kesehatan, dan lain sebagainya, sekitar 11 bidang. Dengan kesiapan yang hampir menyeluruh, diharapkan seluruh proses pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Banten dapat berjalan lancar dan memberikan pelayanan terbaik bagi para tamu Allah. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Asrama Haji kelas 1 Bekasi memastikan sudah 100% siap untuk menyambut para calon jemaah haji yang akan diberangkatkan mulai Selasa besok. Untuk tahun ini, Asrama Haji kelas 1 Bekasi, Jawa Barat akan memberangkatkan sebanyak 28 kloter dengan total 12.000 jamaah. Beginilah kesibukan para petugas di Asrama Haji kelas 1 Bekasi, Jawa Barat yang terus melakukan persiapan untuk menyambut calon jamaah haji yang akan diberangkatkan mulai besok. Asrama Haji kelas 1 Bekasi juga mempersiapkan fasilitas untuk para calon jamaah haji lanjut usia, seperti relaksasi hingga treadmill. Kepala Bidang Akomodasi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Embarkasi Jakarta Bekasi menyampaikan untuk tahun ini terdapat 28 kloter dan nantinya akan ditempatkan di Mina D dan E. Calon jemaah haji yang ditempatkan di sini berasal dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok, dan Sukabumi. Sudah mempersiapkan 100% ya. Dari pegawai kita sejak hari Minggu lalu sudah melaksanakan persiapan pergantian spray, kemudian handuk, dan juga amenities dan lain sebagainya untuk jemaah. Dan kami siap melaksanakan operasional haji di tahun ini dan siap menerima kedatangan jemaah besok pagi di jam 7.10, kemudian keberangkatan di jam 2:10. Bu, untuk tahun ini apakah memang masih ada lansia, ramah lansia atau seperti apa, Bu? Ya, tahun ini ada lansia ya, tentunya sekarang ramah lansia, disabilitas dan perempuan. Memang lebih beda dari tahun kemarin. Dan alhamdulillah ada beberapa hal yang memang sudah kita siapkan untuk jemaah tetap bugar dan jemaah juga tetap sehat. Untuk menjaga kebugaran tersebut, kita sudah menyiapkan beberapa booth. Untuk beberapa booth di dalam, mungkin Bapak dan Ibu sudah lihat semuanya tadi. Booth-booth untuk kebugaran, ada pijat relaksasi ya. Para calon jamaah haji setelah tiba di aula kedatangan akan melakukan pemeriksaan kesehatan, kemudian pembagian gelang, pembagian living cost, pembagian visa, hingga kartu nusuk. Para calon jamaah haji beristirahat selama 12 jam sebelum nantinya diberangkatkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Kepala Dakar Bandara Abdul Basir menekankan pentingnya disiplin dan juga kebersamaan sebagai petugas haji daerah kerja bandara. Dalam menjalankan tugas, para petugas harus siap dalam melayani semua jemaah haji Indonesia. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi daerah kerja bandara menggelar rapat koordinasi awal untuk menetapkan tugas dan fungsi dalam melayani jemaah haji Indonesia. Rakor yang juga digelar di Hotel Ajial Al-Madinah diikuti seluruh petugas dari berbagai tugas dan fungsi, mulai dari pelindungan jemaah, transportasi, kesehatan, layanan lansia, dan disabilitas hingga media center. Kepala Dakar Bandara Abdul Basir menekankan pentingnya disiplin dan juga kebersamaan dalam menjalankan tugas. Petugas diminta disiplin dalam berpakaian dengan selalu menggunakan atribut resmi, baik saat di dalam maupun di luar hotel. Selain itu, petugas juga diingatkan untuk disiplin waktu karena keterlambatan dapat berpengaruh pada kinerja tim secara keseluruhan. Petugas juga diminta untuk saling peduli terhadap rekan kerja, terutama jika ada yang membutuhkan bantuan atau berhalangan hadir. Petugas juga diimbau menjaga kesehatan dan segera melaporkan kondisi kesehatan kepada tim medis agar pelayanan tetap optimal. Kepala Dakar Bandara berharap seluruh petugas memiliki komitmen disiplin, mengingat petugas bandara merupakan garda terdepan dalam pelayanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Itu kan kita harus bisa memberikan kesan pertama yang terbaik pada jamaah. Sebaik-baiknya kita memberikan layanan kepada jamaah, seramah mungkin kepada jamaah. Karena jamaah pertama kali melihat kita, kalau ada banyak petugas itu mereka kan pastikan tenang. Oh, ada petugas haji Indonesia juga ternyata di sini. Pak, itu akan menenangkan buat mereka. Pak, ya? Seberapa yakin dengan tim Dakar Bandara dan apa yang bisa menjadi yakin? Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, mendekati keberangkatan haji 2026, imigrasi Arab Saudi disiapkan puluhan konter pemeriksaan haji di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Nantinya para jemaah haji akan diperiksa di bandara sehingga tidak lagi dilakukan pemeriksaan setibanya di Bandara Arab Saudi. Selain itu, pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga menyiapkan terminal khusus untuk melayani keberangkatan jemaah haji tahun 2026 dengan berbagai fasilitas guna memberikan kenyamanan bagi jemaah. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta menyiapkan Terminal 2F sebagai pusat pelayanan penerbangan haji tahun ini yang akan melayani sekitar 35.285 jemaah. Nantinya para jemaah haji tersebut akan dilayani oleh dua maskapai, yaitu Saudi Arabian Airlines dan Garuda Indonesia. Penerbangan perdana dijadwalkan akan berangkat pada 22 April pukul 00.45 waktu Indonesia Barat dini hari dengan jumlah kloter perdana sebanyak 390 jemaah. Jemaah yang berangkat melalui terminal ini berasal dari 3 embarkasi, yaitu Cipondoh, Tangerang, Banten, Pondok Gede, dan Bekasi. Untuk menunjang kelancaran proses keberangkatan, pihak bandara menyiapkan 4 area holding dengan kapasitas masing-masing sekitar 1 penerbangan atau 450 orang. Selain itu, salah satu inovasi yang dihadirkan adalah layanan Makkah Road yang nantinya proses keimigrasian Arab Saudi dilakukan di Indonesia, yaitu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dengan sistem ini, jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi setibanya di Arab Saudi karena proses tersebut sudah diselesaikan di Terminal 2F atau sistem jemput bola yang dilakukan petugas imigrasi Arab Saudi. Fasilitas yang ada di sini kami telah menyiapkan 4 area holding, 4 area holding dengan kapasitas masing-masing satu area itu sekitar 1 flight atau sekitar 450 orang. Jadi ini untuk mengantisipasi apabila terjadi clash handling di dalam perencanaan penerbangannya. Jadi fasilitas lainnya kami juga menyiapkan fasilitas ibadah. Misalnya di sebelah sana ada area ibadah atau masjid yang bisa menampung sampai dengan 1.000 jamaah. Insya Allah bisa nyaman berada di sini. Kami menyiapkan sekitar 190 petugas khusus untuk melayani penerbangan haji ini. Dan fasilitas lain yang harus kami sampaikan adalah adanya yang disebut dengan Mekarut atau Makarut. Makarut ini tahun ini memiliki pelayanan yang lebih seamless dengan teknologi terbaru. Prinsipnya Makarut ini bagaimana bisa membuat jemaah lebih nyaman karena nanti setibanya di Saudi tidak ada pemeriksaan keimigrasian lagi. Jadi pemeriksaan keimigrasiannya khusus dari Saudi itu dilakukannya di sini. Jadi setelah masuk area Makarot itu dianggap sudah masuk ke negara Arab Saudi. Dan ada disediakan sekitar 10 counter di sini. Insya Allah ini akan membuat jamaah bertambah nyaman karena pemeriksaannya lebih seamless, lebih cepat. Ya, yang melakukan pemeriksaan di Makarot ini adalah petugas keimigrasian dari Arab Saudi. Fasilitas ini diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya kepadatan atau keterlambatan penerbangan. Selain itu, bandara juga menyiapkan fasilitas ibadah berupa masjid dengan daya tampung hingga 1.000 jamaah, serta menurunkan sekitar 190 petugas khusus untuk melayani jamaah haji. Dari Tangerang, Muce Platumeirisa, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan calon jemaah haji Kulon Progo yang juga berangkat ke Tanah Suci dalam kondisi resiko tinggi atau membutuhkan pendampingan penuh dari sisi kesehatan. Dari total 384 jamaah, lebih dari 200 jamaah diantaranya memiliki penyakit bawaan. Data dari kantor Kementerian Haji dan Dinas Kesehatan Kulon Progo menyebutkan, lebih dari 200 calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini masuk kategori resiko tinggi. Kondisi ini didominasi jamaah lanjut usia dengan penyakit bawaan seperti hipertensi, diabetes, dan jantung. Dengan penyakit bawaan ini, para jamaah di Tanah Suci akan dihadapkan pada suhu panas ekstrim yang bisa melampaui 40 derajat Celcius. Selain itu, aktivitas padat yang menguras tenaga juga harus dilakukan para jamaah saat menjalani prosesi haji. Ya, ini karena kalau dari semua jamaah yang masuk di embarkasi kita sudah ada catatannya tentang sakit bawahnya apa dan usia. Jadi dalam hal itu dari jamaah juga akan didampingi oleh petugas haji
kemudian di situ ada unsur dari dokter, dan ini nanti jamaah ini dokter ini juga akan mengecek apa yang obat-obat yang harus diminum rutin oleh mereka dan sebagainya ini, supaya nanti bapak ibu yang mempunyai memang penyakit bawaan itu tetap terkondisikan dengan baik di sana. Karena kan memang ada satu hal yang perlu disiapkan oleh jamaah, dan itu sudah kita sampaikan dari manasik yang ada, termasuk ketika jamaah ini mengkonsumsi obat yang memang itu rutin, itu harus jauh-jauh hari sudah diberitahu oleh tim kesehatan, kemudian dokter, supaya itu tetap terbawa. Karena kan nanti hal-hal seperti itu, obat itu di sana nanti juga untuk mencari mungkin obat yang sama juga sulit, sehingga jauh-jauh hari sudah kita antisipasi dengan memberitahukan jamaah. Agar fisik tetap terjaga, calon jamaah haji ini diminta mulai melakukan latihan fisik ringan, seperti berjalan kaki secara rutin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, jamaah juga diminta terbuka terkait obat yang dikonsumsi setiap hari. Hal ini dilakukan agar mereka tidak terkendala saat pemeriksaan di imigrasi dan memudahkan petugas yang melakukan pendampingan. Semoga amal ibadah diterima dan menjadi haji mabrur. Nanti selama di sana ada doa khusus yang pengen disampaikan juga sama ibadah. Doa seperti apa mungkin ya? Belum hafal. Oh belum. Maksudnya untuk keluarga atau apa gitu? Ada. Olahraga atau olahraga rutin. Persiapan mental. Kira-kira apa ada yang melakukan sendiri ya Mas di sana? Ya, ada. Apa itu? Cuaca atau apa? Cuaca. Dari Kulon Progo, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seri Cuanda kunjungi pengungsi gempa di Pulau Batang 2. Informasinya usai jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, banjir bandang melanda wilayah Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam video yang beredar terlihat luapan air menggenangi beberapa akses jalan serta area permukiman warga. Akibat hujan deras dengan intensitas tinggi mengakibatkan aliran sungai Cisuda di Desa Rengas Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, meluap dan rendam sejumlah rumah serta hancurkan pemukiman warga. Dalam tayangan video yang beredar, terlihat derasnya aliran air yang memasuki permukiman warga dan merendam sejumlah desa, termasuk Argapura serta Rengas Jajar. Kondisi di lokasi menunjukkan dampak yang cukup luas, mulai dari genangan air di rumah warga hingga terganggunya akses jalan. Sementara itu sejumlah warga tampak melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. Akibat kejadian tersebut belum dipastikan adanya korban jiwa maupun luka-luka. Namun untuk sementara waktu warga yang terdampak memilih untuk mengungsi di Masjid Al-Kautsar. Karena hujan biasa-biasa aja, cuman angin doang kencang. Nggak nyangka kalau airnya bakal gede banget gitu. Mula-mulanya kan rembes-rembes tuh di pintu. Maksud saya mau ditutupin pakai kain lah kan. Sebari itu tiba-tiba airnya sekaligus datang, pintunya sampai mecel. Terus saya megang mesin pintu, naik saya ke itu bergelantungan di atas, terus naik ke atas parah, ngelapetin diri. Ya, jadi air meluap karena air sungai yang di samping pasar ini, sungai dengan rumah kebetulan tinggi sungai, jadi airnya meluap sampai ke rumah. Ada berapa titik sih dan untuk bencana alam sendiri dan? Untuk bencana karena dengan hujan deras ya dari sore sekitar jam 4 sampai jam 6 puncaknya air meluap ke 4 desa Rengas Jajar, Tamani,
Tegalega sama Pagilian. Untuk data sementara udah berapa kakak yang sudah Data sekarang masih belum, masih dalam perincian, pada pengecekan. Cuma yang ada sekarang baru 4 kakak yang udah pindah ke diungsikan ke Masjid. Dari Kabupaten Bogor, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus terendam banjir setelah terjebak luapan Kali Pesanggerahan yang memutus akses jalan Bandung Cinere di kawasan Cinere Pondok Cabe perbatasan Kota Depok dan Tangerang Selatan. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin pagi setelah debit air meningkat dan juga menggenangi jembatan penghubung antar daerah. Dalam rekaman video amatir, luapan Kali Pesanggerahan memutus akses jalan Bandung Cinere, Kota Depok, Jawa Barat yang menjadi penghubung antara kawasan Cinere dan Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin pagi setelah debit air meningkat dan menggenangi jembatan penghubung antar daerah sehingga tidak dapat dilintasi kendaraan dari kedua arah. Sebuah minibus bahkan tampak terendam air hingga nyaris tenggelam di lokasi kejadian. Kendaraan tersebut terjebak di tengah genangan yang cukup tinggi. Seorang pengemudi yang berada di dalam minibus berhasil dievakuasi warga sekitar dan selamat tanpa mengalami luka-luka. Sementara proses evakuasi kendaraan dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi tak lama setelah kejadian. Akibat banjir tersebut, arus lalu lintas di Jalan Bandung Cinere lumpuh total. Banyak pengguna jalan terpaksa memutar balik dan mencari jalur alternatif, baik dari arah Tangerang Selatan menuju Depok maupun sebaliknya. Menurut salah seorang warga, minibus terendam diduga melaju saat kondisi pengemudi mengantuk, sehingga tidak menyadari adanya genangan air yang menutup badan jembatan. Mungkin dia ngantuk, tapi alasannya jalanan sama air itu seperti jalanan, jadi dia bablas terus. Oh, tetap diterobos. Bukan karena terjebak pas emang lagi di sini gitu, Pak? Oh enggak. Oh enggak. Nerobos dia. Di dalam mobil ada berapa orang, Pak? Cuman sendiri seorang. Cuman dia udah keluar duluan. Begitu ini keluar terus baru air tambah naik. Banjir ini disebabkan karena tumpukan sampah yang menggunung diduga berasal dari longsoran TPA Cipayung, Depok. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Rizwanto Ahmad melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Maluku Utara Sherly Joanda mengunjungi pengungsi gempa di Kecamatan Pulau Batang 2, Ternate. Dalam video, Sherly memberikan arahan untuk mengevakuasi pengungsi yang juga sakit ke RSUD Casan Boserie, Ternate. Melalui video yang diunggah di akun sosial media Instagram @s_jo pada 20 April 2026, nampak Gubernur Maluku Utara Sherly Joanda mengunjungi pengungsi gempa di Kecamatan Pulau Batang 2, Ternate. Dalam kunjungannya, Gubernur Maluku Utara tersebut terlihat bertanya kepada beberapa pengungsi. Setelahnya, ia memberikan arahan kepada jajarannya untuk mengevakuasi pengungsi yang sakit ke RSUD Dr. Haji Casa Busoiri, Ternate. Bahkan Sherly pun menawarkan membawa langsung warga yang sakit ke Ternate dengan menggunakan kapal usai kunjungannya. Oh, mana panggil ibu dokter? Ibu sakit apa? Jempitan saraf sama tumor tulang. Oh, terus penanganannya gimana? Belum ada penanganan. Oh, kalau gitu ini bawa ke Hasan Bosori aja. Ini juga bawa ke Hasan Bosori. Sebenarnya kalau ikut saya bisa, kalau mereka siap ikut saya aja langsung. Rencana bilang dengan kapal 115. Enggak dengan saya. Saya kan pulang ini 1 jam lagi saya udah pulang. Jadi habis ini saya jalan langsung jalan aja. Tapi ada harus di medis ikut, kan kita 3 jam soalnya. Dengan keluarga suruh ikut dan anak-anaknya. Nanti langsung masukin ke Hasan Bosori. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana meninjau langsung proses pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Utara. Pembangunan 103 unit rumah ini ditargetkan selesai dan juga bisa segera ditempati pada Mei mendatang. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meninjau langsung proses pembangunan hunian tetap di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara pada Senin siang. Pembangunan 103 unit hunian ini dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan pasca bencana di wilayah tersebut. Menurut Kepala BNPB, saat ini pembangunan 70 unit rumah ditargetkan selesai 100% pada Mei 2026. Sedangkan 33 unit lainnya saat ini sedang dalam proses pengerjaan. Sudah ada calon penghuninya. Ini yang tahap awal ada 70. Insya Allah di bulan Mei ya, 2026 sudah jadi 100%.
segera bisa ditempati. Ada 70 KK, kemudian sisanya yang 103 ini juga yang 33 juga sedang dalam proses pembangunan. Ini adalah wujud ya bahwa penanganan bencana Sumatera tentu saja terus bergerak maju ke depan. Seluruh daerah khususnya Tapanuli Utara sekarang masuk tahap proses transisi menuju pemulihan. Tidak ada lagi masyarakat yang tidak tertangani. Sementara menunggu rumah rampung, warga penerima manfaat saat ini tinggal di rumah kerabat maupun masyarakat sekitar. Pemerintah juga telah menyalurkan bantuan dana tunggu hunian sebesar Rp600.000 per bulan kepada setiap keluarga. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah bagi masyarakat yang sedang dalam masa transisi. Risna Nur, jurnalis Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa pihaknya akan memperketat aturan terhadap obat-obatan tertentu seperti tramadol dan ketamin yang marak peredarannya di tengah masyarakat. Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan akan menggandeng pihak kepolisian untuk menindak peredaran obat tersebut. Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan bersepakat akan menggandeng pihak kepolisian dalam menindak maraknya peredaran tramadol dan ketamin di tengah masyarakat. Pasalnya, dua obat tersebut kini banyak ditemukan serta disalahgunakan. Kepala BPOM, Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya juga akan memperketat aturan terhadap obat-obatan tertentu seperti tramadol dan ketamin. Dia dalam bentuk suntik kalau itu. Kalau yang dalam bentuk vape juga ada kita dapatkan, makanya kita atur bersama dengan kementerian terkait. Tapi kita pokoknya masukkan itu hubungannya dengan peraturan pemerintah nomor 28 dan itu kewenangannya Badan POM, jadi kita tindak termasuk yang vape yang mengandung obat-obat tertentu. Nah, kemudian tramadol sekarang berkembang luar biasa. Obat-obat tertentu dia gabungkan dengan trihexyl, kemudian digunakan jadi dia kelihatan kayak ekstasi gitu, tidak capek-capek. Ini juga marak sekali. Saya kira Badan POM bersepakat akan turun dan kita akan gandeng kepolisian tentunya. Karena kenapa bukan BNN? Karena ini bukan narkotik. Jadi kita gandeng kepolisian karena tenaga PPNS kami kan terbatas jumlahnya. Dari Jakarta, Fahrisal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan resmi memberikan persetujuan penggunaan vaksin campak produksi Bio Farma untuk kelompok dewasa yang berisiko terinfeksi. Kebijakan ini menjadi langkah penting dalam upaya menekan penyebaran campak, khususnya di kalangan tenaga kesehatan dan kelompok yang rentan. Dalam mengantisipasi resiko menularnya penyakit campak, Badan Pengawasan Obat dan Makanan resmi memberikan persetujuan penggunaan vaksin campak produksi Bio Farma untuk kelompok dewasa yang beresiko terinfeksi. Sebelumnya, vaksin campak hanya diwajibkan bagi anak-anak melalui program imunisasi nasional. Namun kini vaksin tersebut diperluas untuk orang dewasa sebagai antisipasi menularnya penyakit campak. Kalau vaksinasi campak, kita harus sadar juga begini. Case yang berhubungan dengan kejadian luar biasa yang menimpa orang yang dewasa, bahkan tenaga kesehatan, bahkan ada yang sudah meninggal, itu jumlahnya 2.220 kasus. Dengan tempat kejadian luar biasa sudah lebih dari 60. Nah, selama ini vaksin campak yang tersedia baik yang dari Bio Farma maupun GSK maupun MSD itu digunakan untuk anak. Nah, oleh karena itu sementara mungkin virus ini bermutasi kena juga orang dewasa. Oleh karena itu maka khususnya kasus-kasus untuk dewasa bagi masyarakat yang punya risiko tinggi. Yang risiko tinggi itu apa? Tenaga kesehatan. Risiko tinggi mungkin orang tua. Risiko tinggi adalah orang yang dalam traveling. Kemudian yang imunokompromis atau yang mengalami gangguan metabolisme dan sebagainya. Ini mempengaruhi risikonya tinggi. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan.
Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan memastikan bahwa ketersediaan obat di Indonesia masih dalam kondisi aman untuk 6 bulan ke depan di tengah konflik Timur Tengah. Selain itu, BPOM juga mempersiapkan berbagai strategi agar tidak ada kenaikan harga obat-obatan sebagai bentuk antisipasi konflik yang juga berkepanjangan di Timur Tengah. Selama ini kita masih aman sampai sekitar hitungan kemarin dengan gabungan pengusaha farmasi bisa sampai 6 bulan ke depan masih aman. Ya, tapi kan kalau ini perang berlanjut terus akan berpengaruh. Nah, ada 2 strategi yang Badan POM lakukan. Ketersediaan obat-obatan dipastikan dalam kondisi aman, khususnya di Indonesia, meski konflik Timur Tengah masih terus terjadi hingga saat ini. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala BPOM, Taruna Ikrar, usai menghadiri rapat bersama Komisi 9 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Taruna mengatakan pihaknya juga menyiapkan sejumlah strategi agar tidak adanya kenaikan harga obat-obatan imbas konflik Timur Tengah. Dirinya menilai situasi geopolitik yang terjadi bisa berdampak terhadap ketersediaan dan harga obat-obatan. Selama ini kita masih aman sampai sekitar hitungan kemarin dengan gabungan pengusaha farmasi bisa sampai 6 bulan ke depan masih aman. Ya, tapi kan kalau ini perang berlanjut terus akan berpengaruh. Nah, ada 2 strategi yang Badan POM lakukan. Yang pertama, yang berhubungan dengan kemasan, Badan POM akan membuat aturan baru yang dulunya misalnya, kan semua kemasan itu biasanya sebelum ganti kemasan harus ada aturan di mana dia lakukan uji standarisasi, uji stabilitas kemasan dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan buatkan mungkin keputusan, mungkin dia bisa mengganti kemasannya, industri-industri ini sesuai, yang penting kepastian aman, kestabilan itu tetap terjamin. Contohnya misalnya, apakah plastik bisa dirubah menjadi kemasannya botol, atau bisa diganti dari dulunya split, dibuat menjadi kemasannya kertas atau karton. Nah, aturan ini kalau kita tidak rubah itu akan mempengaruhi harga obat karena sekitar 30% kemasan itu mempengaruhi harga obat. Nah, jadi kalau kita bisa mempermudah di sini, tentu itu bisa mengurangi. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pemenuhan gizi dan kerjasama internasional. Tentunya langkah ini diperkuat dengan kerjasama bersama UNICEF yang juga dituangkan dalam dokumen program kerjasama 2026-2030. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi menyampaikan program prioritas pemerintah saat ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama asupan gizi. Hal ini disampaikan dirinya dalam sambutan program kerjasama pemerintah dengan UNICEF di kantor Bappenas Jakarta pada Senin 20 April 2026. Rahmat menyebutkan hal ini dinilai menjadi langkah awal dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Menurutnya, peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sejahtera, adaptif, dan berdaya saing. Lebih lanjut, Rahmat berharap kerjasama dengan UNICEF dapat memperkuat sinergi pemerintah dan mitra internasional dalam mendukung pembangunan manusia Indonesia ke depannya. Pertama-tama yang dilakukan oleh Bapak Presiden, program yang paling mendasar. Program paling mendasar itu adalah memberi makan. Memberi makan dalam arti yang sesungguhnya, makanan fisik, asupan gizi. Karena itu tadi yang disampaikan Bapak Gubernur dari 2 perwakilan gubernur dari NTT, Bapak Opa Melki, kemudian Pak Emmanuel Melkiades Lakalina, dan Pak Hendrik Lawelita, perwakilan gubernur dan 13 gubernur yang lain. Tidak berarti bahwa gubernur dan warga yang lain kita lalaikan, tetapi 13 tadi mewakili dan 2 tadi menunjukkan perhatian yang besar kepada strategi Indonesia di dalam rangka pembangunan. Izinkan saya menyampaikan pembangunan apa? Pembangunan meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup bagaimana? Terciptanya manusia Indonesia yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul, dan berdaya.
Dari Jakarta, Jihan Nabila, Roda Bayu, Simpo TV melaporkan. Kita ke Menteri Sosial, Saifullah Yusuf meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 26 Makassar pada 18 April 2026. Mensos juga menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat mulai menunjukkan hasil yang positif setelah berjalan lebih dari 9 bulan. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat mulai menunjukkan hasil positif setelah berjalan lebih dari 9 bulan. Lebih lanjut disampaikan siswa kini dinilai lebih percaya diri, disiplin dan mulai memiliki cita-cita untuk melanjutkan pendidikan atau bekerja setelah melewati tantangan di masa adaptasi awal. Hal ini disampaikan Mensos saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 26 Makassar pada Sabtu 18 April 2026. Dengan pembelajaran berbasis Learning Management System atau LMS di pagi hari dan pembinaan karakter di asrama pada sore hingga malam, Sekolah Rakyat dirancang untuk membentuk generasi dan keluarga miskin dan miskin ekstrim menjadi lebih siap dan berdaya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita ke Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menggelar rapat bersama BP Tapera untuk membahas penguatan skema pembiayaan perumahan dan program bedah rumah. Rapat ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menggelar rapat bersama BP Tapera untuk membahas penguatan skema pembiayaan perumahan dan program bedah rumah. Marwarar Sirait memimpin rapat di Menara Mandiri Jakarta pada Jumat 17 April sore 2026 bersama Komisioner BP Tapera dan sejumlah pejabat terkait. Pembahasan berfokus pada penguatan skema pembiayaan perumahan serta alokasi program BPSP. Tapera saya lihat konsolidasinya bagus sekali. Pak Heru kerja keras dan timnya tahun lalu tuh 5 tahun rumah susun pembiayaannya 5 tahun cuma 40 ya. 40 Pak. Ya, tahun ini naiklah jadi berapa puluh ribu ya. Saya senang timnya penuh semangat, Tapera dan terobosan dengan Ibu Dirjen Sri juga ya berkolaborasi. Jadi nanti ada pembiayaan buat rumah susun dan juga untuk pembiayaan buat rumah tapak. Rumah tapak tahun lalu 278.000 ya. 278.000 dan tahun ini juga akan ada rem. Dirinya mengapresiasi kinerja BP Tapera yang dinilai menunjukkan progres positif dalam mendorong pembiayaan perumahan. Ia menyebut capaian tersebut menjadi modal penting untuk menghadirkan skema yang lebih efektif dan tepat sasaran. Pemerintah menyiapkan skema baru pembiayaan rumah susun pada tahun ini untuk meningkatkan realisasi pembangunan. Realisasi rumah tapak subsidi tahun lalu mencapai 278.000 unit dan diharapkan terus meningkat melalui penguatan pembiayaan. Program BPSP atau bedah rumah menjadi salah satu prioritas dengan target meningkat hingga 400.000 unit tahun ini. Pemerintah juga menyiapkan penyempurnaan regulasi dan verifikasi teknis agar program tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengumumkan penemuan cadangan gas jumbo di sumur Geliga 1 Blok Ganal, Kutai, Kalimantan Timur. Penemuan cadangan gas jumbo ini menghasilkan 5 triliun kubik feet untuk gas. Hasil eksplorasi sumur Geliga 1 di Blok Ganal Lepas Pantai Kalimantan Timur mengungkap adanya potensi sumber daya gas sekitar 5 triliun kaki kubik atau TCF serta 300 juta barel kondensat. Temuan ini berada di wilayah kerja Ganal yang dioperasikan Eni, perusahaan energi asal Italia dengan porsi kepemilikan 82%, sementara 18% sisanya dimiliki Sinopec. Hal ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Bahlil Lahadalia saat konferensi pers penemuan gas raksasa di Kutai Perkuat Cadangan Energi Nasional di kantor Kementerian SDM Jakarta pada Senin 20 April 2026. Temuan ini dinilai jadi sinyal positif bagi upaya memperkuat pasokan energi dalam negeri di tengah kebutuhan yang terus meningkat. Nah, saya mau mengumumkan teman-teman bahwa Eni baru mendapatkan satu wilayah kerja baru, Giant, dari Blok Geliga yang menghasilkan 5 triliun cubic feet untuk gas dan kita mendapat kondensat kurang lebih sekitar 300 juta barel minyak ekuivalen. Dengan demikian, maka Eni pada 2028
2028 itu bisa kita maksimalkan mencapai kurang lebih sekitar 2000 mm untuk gas. Sekarang produksinya kurang lebih sekitar 600 sampai 700. Nanti di 2028 kita akan berkembang di sekitar kurang lebih 2000 mm. Di 2030 itu akan kita kembangkan menjadi 3000 mm. Jadi ini sesuatu yang luar biasa sekali. Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa produksi kondensat pada 2028 kurang lebih sekitar 90.000 barel. Kemudian di 2029 hingga 2030 diproyeksikan bisa bertambah lagi menjadi 150.000 barel per hari dari wilayah kerja yang dikelola Eni. Bahlil pun menyampaikan apresiasi terhadap Eni atas keberhasilan penemuan tersebut dan memberikan bukti bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi migas sebagai penopang ketahanan energi nasional dan upaya untuk swasembada energi. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah menanggapi naiknya harga gas LPG di tengah masyarakat saat ini imbas kondisi perang di Timur Tengah. Pemberlakuan kenaikan harga gas LPG hanya terjadi pada kategori non-subsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan kenaikan harga gas LPG tidak berlaku pada kategori subsidi 3 kg. Menurutnya kategori ini tidak naik usai stok yang dimiliki di atas standar minimum nasional. Kata Bahlil, pemerintah justru menjamin kenaikan harga tidak terjadi pada kategori subsidi di seluruh lini sektor energi. Pemberlakuan kenaikan harga gas LPG terjadi di kategori non-subsidi yang masif digunakan di sektor industri baik hotel maupun restoran. Pemerintah tidak mengatur harga gas LPG non-subsidi karena menyesuaikan dengan harga pasar global saat ini. Teman-teman media, teman-teman tahu bahwa dalam konteks LPG itu ada dua jenis LPG. Ada jenis LPG yang 3 kg dan ada LPG yang di atas 5 kg. Itulah yang membedakan antara LPG yang disubsidi dan LPG yang tidak disubsidi. Untuk 3 kg itulah LPG yang disubsidi. Sementara yang di atas 3 kg itu adalah LPG yang tidak disubsidi. Nah, khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional dan harganya tidak ada kenaikan. Flat, sama dengan harga bensin RON 90 dan harga solar CN48. Nah, kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang pemerintah bisa menjamin untuk harganya nggak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, dia menyesuaikan dengan harga pasar. Begitu bos. Tapi kalau dibilang harganya langka, saya pikir laporan dari kami standar minimum di atas 10 hari kok, di atas standar minimum nasional. Aman. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Memasuki hari kelima, lebih dari 380.000 orang telah mendaftar dalam proses rekrutmen manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Pemerintah juga menjamin proses rekrutmen berjalan terbuka dan profesional serta berbasis kompetensi. Hingga Senin pagi, sebanyak 380.830 orang telah mendaftar. Terdiri dari 220.364 untuk posisi manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan 64.000 sebagai pengelola Kampung Nelayan Merah Putih. Tingginya antusiasme masyarakat bahkan sempat membuat sistem pendaftaran mengalami gangguan karena lonjakan akses yang sangat besar. Meski begitu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan proses rekrutmen akan berjalan transparan dan berbasis kompetensi, sehingga seluruh peserta mendapat perlakuan yang adil serta profesional.
Jadi yang sudah daftar totalnya 383.830. Bahwa ini kita nyatakan memang pendaftaran terbuka, transparan, jujur, dan tidak ada yang garansi penjamin bisa diterima, ya terbuka apa adanya saja. Jadi sudah 383.830 terdiri dari 220.364 untuk koperasi desa, 64.000 kampung nelayan. Tapi ini yang hari ini, yang per posisi hari ini 10.30 kan berkembang terus. Tadi totalnya 383.830. Yang 1 hari yang lalu 284.393 terdiri dari 220.364 untuk koperasi desa, 64.029 kampung nelayan. Ini sehari yang lalu. Hari ini 383.830. Jadi 383.830 pendaftar terbuka. Dalam tahap pertama ini, pemerintah membuka 35.476 formasi pegawai BUMN, terdiri dari 30.000 manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Sementara itu 5.476 pengelola kampung nelayan Merah Putih di PT Agrinas Caladri Nusantara. Nantinya peserta yang lolos akan menjadi pegawai BUMN dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Dari Jakarta, Sri Dewi Adayani, Dio Balau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis meningkatkan pesanan buah di kios-kios kecil. Lonjakan permintaan membuat pedagang harus merekrut pegawai dan juga pekerja lepas. Program makan bergizi gratis membawa dampak positif bagi kios buah milik Endang Sri Lestari di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Usahanya kini kebanjiran pesanan dari sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi di wilayah Sragen setiap minggunya. Berbagai jenis buah seperti kelengkeng, pir, naga, apel, anggur, hingga semangka dipesan dalam jumlah besar. Dalam satu minggu, ada 3 SPPG yang rutin memesan dengan volume mulai dari puluhan hingga ratusan kilogram per jenis buah. Meningkatnya permintaan tersebut membuat Endang harus menambah tenaga kerja dengan merekrut karyawan tetap dan pekerja lepas. Ia berharap program MBG terus berjalan karena dinilai membantu meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja bagi pelaku usaha kecil. Dampaknya bagus, ekonominya juga lumayan Mas naiknya, kita dapat presentasinya lumayan, dampaknya positif sekali. Saya bisa punya karyawan 2, kadang ada yang pocokan juga sampai 4-5 orang. Untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto saya ucapkan terima kasih semenjak ada MBG. Saya ikut terjun sebagai supplier buah. Terima kasih, semoga program ini selalu berlanjut. Tak hanya Endang, pelaku usaha lain seperti penjual buah di pasar tradisional juga merasakan dampak serupa dari program MBG. Salah satunya Surati, penjual nanas di Pasar Gede, Kota Solo, yang mendapat pesanan 2.000 nanas hingga 2.500 nanas. Lonjakan permintaan ini menjadi berkah tersendiri bagi pedagang kecil yang sebelumnya hanya mengandalkan pembeli harian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang remaja yang dulu terpaksa bekerja di bengkel karena kondisi keluarga kini kembali bisa bersekolah. Ia mendapatkan kesempatan sekolah gratis melalui program sekolah rakyat dari pemerintah. Masa kecil Hendy Saputro diwarnai perjuangan berat setelah ia harus berhenti sekolah usai lulus sekolah dasar. Kondisi keluarga yang serba terbatas, ditambah ayah yang sakit stroke, membuatnya memilih bekerja di bengkel untuk membantu kebutuhan hidup sehari-hari. Hidupnya mulai berubah ketika ia diterima di sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Program ini membawanya kembali ke bangku sekolah dengan fasilitas lengkap dan biaya gratis, sehingga ia bisa melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti. Kini Hendy kembali bersekolah dengan semangat baru dan bercita-cita bekerja di Jepang. Ia berharap kesempatan dari program sekolah rakyat dapat mengantarkannya meraih masa depan yang lebih baik. Lulus SD saya mau lanjut ke SMP nggak bisa karena bapak saya sakit stroke nggak bisa menafkahi. Banyak banget Pak, di sini lengkap semua. Dari tas dikasih, laptop dikasih, terus fasilitas untuk belajar semua dikasih. Gratis semua. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo karena telah
memberikan program sekolah rakyat. Dengan sekolah ini saya semoga bisa menggapai cita-cita saya. Kisah Hendy menjadi bukti bahwa kesempatan kedua dalam pendidikan dapat mengubah masa depan seseorang. Dengan dukungan program sekolah rakyat, ia kini kembali memiliki harapan untuk meraih cita-citanya dan memperbaiki kondisi hidup keluarganya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Ketegangan di kawasan Teluk kembali meningkat setelah kapal perang Amerika Serikat ini menembaki kapal kargo berbendera Iran. Insiden terjadi saat Washington terus menegakkan blokade terhadap pelabuhan Iran, menyusul keputusan Teheran menutup kembali Selat Hormuz. Rekaman video yang dirilis Komando Pusat Militer Amerika Serikat menunjukkan detik-detik kapal perang USS Perwans melepaskan tembakan ke arah kapal kargo berbendera Iran. Sebelum tembakan dilepaskan, personel marinir Amerika terdengar memberikan peringatan agar awak kapal mengosongkan ruang mesin. Kapal perang terlihat menembakkan sejumlah proyektil setelah peringatan berulang selama 6 jam tidak diindahkan. Menurut keterangan militer Amerika Serikat, kapal MV Tuska sedang berlayar di Laut Arab bagian utara dengan kecepatan 17 knot menuju Bandar Abbas, Iran. Setelah gagal mematuhi peringatan, USS Perwans mengarahkan evakuasi ruang mesin sebelum akhirnya melakukan penindakan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pasukan marinir telah mengambil alih kapal tersebut setelah sebelumnya memberikan peringatan. Trump juga menyebut kapal tersebut berada di bawah sanksi Departemen Keuangan Amerika Serikat dan saat ini tengah dilakukan pemeriksaan terhadap muatannya. Insiden ini terjadi setelah Iran mengumumkan penutupan kembali Selat Hormuz yang merupakan jalur krusial perdagangan energi dunia. Sementara itu, upaya diplomatik masih berlangsung dengan Pakistan bersiap menjadi tuan rumah putaran kedua perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Namun kedua pihak masih saling menuduh pelanggaran kesepakatan gencatan senjata di tengah konflik yang terus meluas di kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Angkatan Laut Amerika Serikat menyita sebuah kapal kargo berbendera Iran yang juga diduga mencoba menembus blokade laut di Selat Hormuz. Pihak Iran menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran dan dianggap sebagai tindakan provokatif. Pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan intersepsi dan penyitaan terhadap sebuah kapal kargo berbendera Iran di perairan dekat Selat Hormuz dalam sebuah operasi militer yang berlangsung di wilayah strategis tersebut. Kapal tersebut dilaporkan mencoba melewati blokade maritim yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran meski telah diberikan peringatan oleh otoritas militer setempat. Setelah mengabaikan peringatan, kapal itu akhirnya dilumpuhkan dan dikuasai oleh pasukan marinir Amerika Serikat. Dalam operasi yang dilaporkan berlangsung cepat dan terkendali. Insiden ini menjadi intersepsi pertama sejak blokade tersebut dimulai pekan lalu, sekaligus menandai peningkatan tindakan penegakan di lapangan. Pihak Iran menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran dan mengancam akan memberikan respon terhadap apa yang dianggap sebagai tindakan provokatif. Penyitaan ini terjadi di tengah ketegangan yang masih tinggi antara kedua negara, serta proses diplomasi yang masih terhambat dan belum menunjukkan tanda-tanda terobosan. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur strategis dunia yang dilalui sebagian besar pasokan energi global, sehingga setiap gangguan di kawasan ini berpotensi berdampak luas. Hingga kini, situasi di kawasan masih terus mendapat perhatian dunia, di tengah resiko eskalasi lebih lanjut, serta kekhawatiran akan terjadinya konflik yang lebih besar di kawasan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran menegaskan tidak akan menyerahkan uranium diperkaya kepada Amerika Serikat di tengah kebuntuan negosiasi nuklir antara kedua negara. Hingga kini hal itu masih diwarnai perbedaan tajam terkait program nuklir dan syarat perundingan. Pemerintah Iran melalui Wakil Menteri Luar Negeri Said Khatibzadeh menyatakan negaranya tidak akan menyerahkan uranium yang telah diperkaya kepada Amerika Serikat.
Iran juga menegaskan tidak akan melanjutkan perundingan langsung dengan pihak Amerika karena dinilai masih mempertahankan posisi maksimalis. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyatakan keinginannya untuk mengambil seluruh uranium diperkaya Iran yang disebut terkubur di lokasi nuklir. Uranium tersebut diperkirakan mencapai ratusan kilogram dan berada di fasilitas yang juga sebelumnya terdampak serangan militer. Pernyataan dari kedua pihak ini menunjukkan masih tajamnya perbedaan dalam isu program nuklir Iran. We are defending. This was not our choice. This war was not our choice. It was unnecessary, unprovoked war of aggression started by Americans and Israelis in the middle of negotiation. And while they were just, conspiring behind the scene that, the negotiations work well and they were promising that there have been good and significant progress, then they started surprise assassinations. They assassinated the head of state. Martyred standing our leader in his office and off-duty commanders, not in situation room, not in front line, but also in their offices. So this shows to what extent we have to be very careful and being ready for any scenario. Upaya diplomasi masih mengalami kebuntuan dan juga ketegangan antara kedua negara dan belum menunjukkan tanda mereda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Iran resmi membuka kembali Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran internasional di tengah meredanya ketegangan di Timur Tengah. Langkah ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas pasokan energi global, termasuk Indonesia. Fokus ke sini, coba kita lihat bagaimana sekarang. Dan sebenarnya kapal ini belum bisa bergerak ya, walaupun sudah terbuka katanya Selat Hormuz. Dan ya, itu dia, Gams Nurul, gede banget kapalnya. Pemerintah Iran resmi membuka kembali Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran internasional pada Jumat 17 April 2026, seiring kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat. Kebijakan ini dinilai menjadi sinyal meredanya ketegangan di kawasan Timur Tengah, sekaligus berdampak positif bagi stabilitas energi global. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Dwi Anggia menyebut, keputusan tersebut turut memberikan dampak bagi ketahanan energi Indonesia. Ia menegaskan pembukaan jalur tersebut memberikan kepastian distribusi energi yang sebelumnya sempat terganggu akibat dinamika geopolitik. Terkait dua kapal milik Pertamina, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro yang sebelumnya tertahan di kawasan tersebut, Kementerian SDM terus berupaya dan berkoordinasi agar keduanya dapat segera melintas. Pemerintah Indonesia sebelumnya telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga pasokan energi nasional selama masa ketidakpastian, termasuk pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Dengan dibukanya kembali Selat Hormuz, tekanan terhadap rantai pasok global mulai mereda dan distribusi energi diharapkan kembali normal secara bertahap. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dua kapal Pertamina bersiap melintasi Selat Hormuz usai jalur pelayaran kembali dibuka. Sebelumnya kapal tersebut sempat tertahan di kawasan Teluk Arab, Teluk Persia. Nah, buat teman-teman yang nanya gimana kapal Pertamina, itu Gamsunoro ya. Pertamina, dan posisi kami saat ini itu di sini. Berarti di daerah Sharjah, daerah Dubai lah ya, daerah Dubai kalau kita tarik fokus ke sini. PT Pertamina International Shipping memastikan dua kapal miliknya yang sempat tertahan di kawasan Teluk Arab, Teluk Persia, kini bersiap melintasi Selat Hormuz. Kondisi ini terjadi setelah Iran membuka kembali jalur pelayaran internasional tersebut. Dua kapal yang dimaksud Pertamina Pride dan Gamsunoro sebelumnya tidak dapat melintas dan kini tengah dipersiapkan dengan perencanaan pelayaran yang aman. PIS juga melakukan pemantauan intensif serta menyusun rute analisis risiko hingga rencana kontingensi untuk menjamin keselamatan pelayaran. Perusahaan turut berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah dan otoritas terkait guna memastikan seluruh proses perizinan berjalan lancar. Prioritas utama tetap pada keselamatan awak kapal, keamanan kapal, serta kelancaran distribusi energi. Sebelumnya, juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Dwi Anggia menyampaikan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi dan negosiasi dengan pemerintah Iran agar kapal milik Pertamina dapat segera melintasi Selat Hormuz. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, warga di Lebanon Selatan mulai kembali ke tempat tinggal mereka pada hari Minggu kemarin. Mereka disambut dengan pemandangan pilu akibat kehancuran luas pasca 6 pekan konflik antara Hezbollah dan Israel. Setelah 6 pekan terjadi perang hebat,
Kota-kota di wilayah selatan Lebanon kini mulai didatangi kembali oleh para pengungsi. Namun harapan untuk kembali hidup normal harus sirna saat mereka tiba di lokasi. Pemandangan menyedihkan terlihat di sepanjang jalan, di mana bangunan rumah dan toko-toko telah rata dengan tanah. Banyak warga yang tidak menyangka akan melihat tingkat kerusakan yang begitu parah terhadap tempat tinggal mereka. Meski dihadapkan pada situasi sulit, warga setempat tetap menunjukkan ketangguhan mereka. Mereka menegaskan tidak akan meninggalkan tanah kelahiran meski harus memulai semuanya dari nol. Hingga saat ini, proses pemulihan wilayah tersebut masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat yang terdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim penyelamat masih terus mencari korban dan juga penyintas di bawah reruntuhan pasca serangan udara Israel di kota Tire, Lebanon. Hingga hari keempat, proses evakuasi masih berlangsung di tengah puing-puing bangunan. Memasuki hari keempat pasca serangan udara Israel, tim penyelamat terus melakukan pencarian korban dan penyintas di kota Tyre, Lebanon. Rekaman video pada Minggu 19 April 2026 menunjukkan alat berat membersihkan puing-puing, sementara petugas menyisir lokasi untuk mencari korban yang masih tertimbun. Petugas medis Abbas Awad menyebutkan hingga saat ini 6 orang masih dinyatakan hilang, dengan total 18 orang tewas dan 64 lainnya terluka. Ia menegaskan proses evakuasi akan terus dilakukan demi warga, meski membutuhkan waktu yang lama. Sebelumnya, media lokal melaporkan sejumlah serangan udara menghantam Tyre sesaat sebelum gencatan senjata diberlakukan. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat, sejak konflik dimulai pada 2 Maret 2026, total korban jiwa mencapai 2.294 orang, dengan 7.544 lainnya terluka. Militer Israel menyatakan telah menargetkan lebih dari 380 posisi Hizbullah di Lebanon Selatan. Sebelumnya, warga di Tyre dan sekitarnya juga telah diminta mengungsi ke utara Sungai Zahrani. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata selama 10 hari antara Israel dan Lebanon yang mulai berlaku pada Jumat 17 April 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Israel menyatakan pihaknya akan mengambil tindakan tegas setelah beredar rekaman video yang juga menunjukkan seorang prajurit IDF merusak patung Yesus di Lebanon Selatan. IDF menyatakan akan mengambil langkah yang tepat terhadap pihak yang terlibat dalam insiden tersebut. Militer Israel atau IDF mengonfirmasi keaslian sebuah rekaman yang menunjukkan seorang prajurit merusak patung Yesus Kristus di wilayah Lebanon Selatan dalam insiden yang langsung menarik perhatian publik. Rekaman tersebut sebelumnya viral di media sosial dan menimbulkan reaksi luas di kalangan publik internasional, terutama terkait isu sensitivitas agama. Dalam pernyataannya, IDF menyebutkan tindakan prajurit tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai militer dan dianggap sebagai pelanggaran serius yang bertentangan dengan standar perilaku pasukan. Pihak militer juga menegaskan bahwa penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan oleh Komando Utara untuk mengetahui rincian kejadian dari pihak terkait. IDF menyatakan akan mengambil langkah yang tepat terhadap pihak yang terlibat dalam insiden tersebut sesuai hasil penyelidikan dan menjamin penegakan disiplin internal. Insiden ini terjadi di tengah situasi yang masih tegang meski gencatan senjata antara Israel dan Lebanon telah mulai berlaku dengan kondisi keamanan yang masih rentan terhadap konflik terbuka. Israel sendiri dikabarkan berencana membentuk zona keamanan di sepanjang perbatasan hingga Sungai Litani sebagai bagian dari strategi pengamanan wilayah. Hingga saat ini perkembangan kasus ini masih terus dipantau, seiring dengan proses penyelidikan yang berjalan serta menjadi perhatian komunitas internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga di Pakistan menggelar aksi untuk memperingati 40 hari wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Aksi ini menjadi simbol solidaritas di tengah memanasnya konflik kawasan pasca serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Ribuan warga di Gilgit-Baltistan, Pakistan menggelar aksi untuk memperingati 40 hari wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang gugur dalam serangan udara Amerika Serikat dan Israel. Rekaman video pada Minggu 19 April 2026 menunjukkan massa berkumpul sambil mengibarkan bendera Pakistan dan Iran, serta membawa atribut Hizbullah.
Mereka juga mengangkat foto mendiang Ali Khamenei, penerusnya Mojtaba Khamenei, serta mantan Presiden Iran Ebrahim Raisi. Koordinator aksi Ali Abbasah menyebut peserta datang dari berbagai desa dan lintas kelompok untuk memberikan penghormatan. Ia menilai Iran menunjukkan sikap matang dalam menghadapi konflik, serta memiliki peran penting di kawasan. Hingga kini, pihak Iran belum mengumumkan secara resmi waktu dan lokasi pemakaman Ali Khamenei. Sementara itu, upaya diplomatik melalui gencatan senjata dan perundingan masih belum menghasilkan kesepakatan final. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, KKB diduga lakukan aksi kekerasan terhadap warga di Puncak. Informasinya usai jeda berikut ini. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nuske, tewas ditikam di Bandara Karel, Sapsui Tubun, Langgur, Maluku Tenggara pada Minggu 19 April 2026. Korban tewas usai diserang 2 orang pria saat sedang menuju pintu keluar bandara tersebut. Insiden pembunuhan menimpa Ketua DPD 2 Partai Golkar Maluku Tenggara Agrapinus Rumatora alias Nuske. Korban meninggal dunia usai menjadi korban penikaman oleh orang tak dikenal di Bandara Karel, Sapsui Tubun pada Minggu 19 April 2026. Korban tewas usai diserang 2 orang pria saat sedang menuju pintu keluar bandara tersebut. Insiden ini terjadi setelah korban baru saja tiba di bandara tersebut dari Jakarta. Korban hendak meninggalkan bandara, pelaku langsung mendekati korban dan juga melakukan penyerangan. Akibat penyerangan tersebut, korban mengalami luka serius di tubuhnya. Korban sempat dilarikan ke RSUD setempat untuk menjalani perawatan, namun nyawa korban tidak dapat ditolong. Usai kejadian itu, Kapolres Mara AKBP Rian Suhendi bersama sejumlah anggotanya langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, meminta keterangan saksi. Adapun dari sejumlah video yang beredar, usai kejadian itu sejumlah pemuda sempat terlibat kericuhan dan saling serang di area bandara tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Puncak, Papua Tengah mengungkap fakta terbaru terkait insiden penyerangan di wilayah distrik Kemru Kabupaten Puncak, Papua yang terjadi beberapa waktu lalu. Dari hasil koordinasi menunjukkan kelompok kriminal bersenjata atau OPM diduga sebagai pelaku utama. Pejabat sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak, Namu Tabuni, menyampaikan pemerintah daerah menerima hasil koordinasi terkait insiden penyerangan di wilayah distrik Kemru, Kabupaten Puncak, Papua. Pernyataan ini disampaikannya usai rapat koordinasi bersama Pemprov Papua Tengah, DPRD Kabupaten Puncak, serta unsur TNI dan Polri di Mako Kogab Wilhan 3 Timika. Dalam rapat tersebut, dipaparkan sejumlah data dan temuan di lapangan yang menunjukkan adanya keterlibatan kelompok kriminal bersenjata dalam peristiwa penyerangan. Berdasarkan data, terdapat 2 peristiwa pada 14 April 2026, yakni pertama di Desa Kemru. Personel TNI disebut diserang terlebih dahulu dan berhasil melumpuhkan 4 anggota KKB beserta barang bukti. Sementara peristiwa kedua terjadi di Desa Jiguinggi dengan laporan seorang anak mengalami luka tembak yang masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Namu Tabuni juga mengajak semua pihak untuk menjaga kedamaian di Papua demi keamanan masyarakat serta masa depan anak-anak di wilayah tersebut. Pemerintah daerah berharap kekerasan dapat dihentikan agar kehidupan masyarakat kembali aman dan aktivitas dapat berjalan normal. Ya memang ya kita juga kaget. Jadi imbauan saya pihak-pihak yang ada di luar, mereka yang lakukan ini juga kan masyarakat mereka. Jadi harap supaya ke depan lagi tidak boleh kita lakukan tindakan kekerasan lah ya. Kita sama-sama menjaga masyarakat agar supaya masyarakat juga hidup damai, hidup sejahtera, anak-anak mereka juga bisa sekolah dengan baik, membangun mereka punya tempat sendiri. Jadi kalau ada isu-isu, ada kekerasan seperti ini, kami berharap supaya ya mereka harus bertanggung jawab juga kan. Bertanggung jawab supaya apa? Itu kan bagian dari keluarga mereka yang korban. Ya.
Oleh karena itu, saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Puncak berharap supaya stop sudah kekerasan. Jadi sama-sama mari kita membangun daerah, terutama kita tingkatkan pendidikan supaya anak-anak kita juga bisa ke sekolah. Ya, kita sama-sama membangun, ya, pemerintah, aparat keamanan, kita kerjasama kolaborasi untuk membangun Papua. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Seorang ayah di Kabupaten Garut, Jawa Barat ditangkap polisi setelah diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri. Selain itu, korban yang juga masih duduk di sekolah SD ini mengalami trauma yang berat. Inilah tampang SP, pria berusia 43 tahun warga Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang kini harus berurusan dengan pihak kepolisian. SP ditangkap setelah terbukti melakukan perbuatan asusila terhadap anak kandung sendiri yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Korban mengalami kekerasan seksual oleh ayahnya sendiri di rumah kontrakan mereka. Aksi bejat itu dilakukan berulang kali oleh pelaku selama kurang lebih 1 tahun dengan cara mengancam dan menekan psikis korban agar tidak melaporkan perbuatannya. Diketahui pelaku merupakan seorang duda setelah istrinya meninggal dunia 4 tahun lalu dan sejak saat itu pelaku merawat anaknya sendirian. Namun bukannya memberikan perlindungan dan kasih sayang, pelaku justru melakukan tindakan yang merusak masa depan anaknya. Kasus ini terbongkar setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saudaranya yang kemudian melaporkannya kasus ini kepada polisi. Pada tanggal 9 April 2026 kita mendapatkan laporan polisi bahwa telah terjadi perbuatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang mana anak tersebut masih anak kandungnya sendiri yang dilakukan oleh bapak kandung berinisial SP 43 tahun, kemudian dilakukan di rumah kontrakannya yang mana anak korban tersebut dicabuli atau dilakukan persetubuhan itu sudah selama kurang lebih 1 tahun belakangan. Ini sudah sering? Ya, sudah sering dilakukan. Akhirnya karena takut dan ada ancaman juga dari bapaknya, maka akhirnya terungkap, akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian dan kemudian sudah kita lakukan penyelidikan dan penyidikan dan kita sudah tetapkan tersangka. Pelaku SP ini memang sudah 4 tahun ditinggal meninggal istrinya. Statusnya duda, kemudian kita kenakan pasal 473 dan 418 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Polisi kini telah menetapkan pelaku sebagai tersangka dan menahannya untuk proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara hingga 12 tahun, ditambah 1/3 masa tahanan karena korban merupakan anak kandung sendiri. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Seorang pemuda terpeleset dan jatuh saat hendak buang air kecil di Bendungan Banjar, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali. Tentunya pemirsa, dugaan sementara korban dalam pengaruh minuman keras. Seorang pemuda bernama Sugeng asal Malang, Jawa Timur ditemukan meninggal dunia setelah terjatuh ke bendungan di wilayah Banjar, Kecamatan Mengwi, Badung pada Jumat 17 April 2026. Berdasarkan informasi awal, insiden terjadi saat korban hendak buang air kecil di sekitar bendungan pada pukul 02.00 waktu Indonesia Tengah. Dugaan sementara korban dalam pengaruh minuman keras hingga terpeleset dan jatuh ke aliran air. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada jarak sekitar 10 hingga 15 meter dari titik awal terjatuh. Saat ditemukan, posisi korban berada di kedalaman sekitar sepaha orang dewasa dan masih mengenakan pakaian lengkap. Jenazah kemudian dievakuasi menuju RSUD Mangusada, Badung untuk penanganan lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tanpa sebab yang jelas, seorang warga negara asing menganiaya warga lokal di sebuah tempat kebugaran di kawasan Jalan Puradema, Kota Denpasar, Bali. Akibat insiden itu, korban mengalami luka lecet sepanjang 1,5 cm di sisi kepala kiri serta mengeluhkan nyeri di sekujur tubuh.
Inilah unggahan video viral media sosial yang memperlihatkan saat belasan warga mengamankan seorang warga negara asing. Belakangan diketahui bule tersebut berinisial RK, 25 tahun. Pria berkewarganegaraan Perancis tersebut diamankan warga setempat usai menganiaya seorang warga lokal di salah satu pusat kebugaran di kawasan Jalan Pura Demak, Denpasar. Kasih Humas Polresta Denpasar, Ibtu I Gede Adi Saputrajaya, membenarkan insiden tersebut. Sesungguhnya antara pelaku dan korban tidak saling kenal, namun tanpa interaksi, pelaku tiba-tiba menghampiri korban lalu melayangkan pukulan bertubi-tubi. Petugas tidak menemukan adanya senjata tajam dan pelaku mengaku menganiaya korban dengan tangan kosong. Kasus ini kini ditangani jajaran Polsek Denpasar Barat. Di mana korban inisial Gusti pada saat itu sedang melaksanakan kegiatan beraktivitas seperti biasa di gym, olahraga, dan tiba-tiba datang ya yang diduga ya inisial RK itu warga negara Prancis ya, tiba-tiba datang memegang pundak dari si korban dan langsung memukul tanpa alasan sebab yang pasti, sehingga pada saat itu korban sempat arti dalam hal ini untuk membela diri, namun karena cukup kelelahan jadi beliau korban itu tidak bisa mengejar si pelaku. Datang ke Polsek Denpasar Barat untuk membuat laporan resmi ya. Unit Reskrim Polsek Denpasar Barat masih terus menggali keterangan dari pelaku, termasuk motif yang melatar belakangi tindakan nekat tersebut. Dari Bali, jurnalis Info TV melaporkan. Rekaman video amatir yang memperlihatkan aksi penggerebekan sepasang sejoli di kamar kos di kawasan Air Tawar, Kota Padang. Sang pria panik usai tertangkap basah berada di dalam kamar kos wanita tanpa mengenakan busana. Aksi penggerebekan ini bermula dari kecurigaan pemilik kos terhadap aktivitas di salah satu kamar penyewanya pada Jumat 17 April 2026 malam. Pemilik kos memutuskan melakukan pemeriksaan mendadak hingga mendapati seorang pria asing di dalam kamar. Dalam rekaman video, seorang pria sempat berusaha melarikan diri. Namun karena posisi kamar berada di lantai 2, ia tidak memiliki pilihan lain selain pasrah saat dikerubungi warga. Suasana sempat memanas ketika pemilik kos dan warga sekitar meluapkan kemarahannya karena tindakan pasangan ini dinilai telah melanggar norma dan aturan lingkungan setempat. Usai digerebek, pasangan ini segera diamankan warga untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Warga berencana melaporkan kejadian ini kepada pihak Satpol PP guna memberikan efek jerah serta menjaga ketertiban di lingkungan sekitar. Zata Yumni, tim redaksi Info TV melaporkan. Aksi nekat komplotan curanmor berpakaian batik di Bandar Lampung berhasil digagalkan seorang karyawati toko di Tanjung Karang Barat. Meski sempat ditodong senjata api dan juga mendengar letusan tembakan, korban tetap berani menghadang hingga pelaku gagal membawa kabur sepeda motor. Inilah rekaman kamera pengawas saat dua pria berpakaian rapi mengenakan kemeja batik mendatangi area parkir toko di Jalan Sisingamaraja, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Salah satu pelaku terlihat mengotak-ngatik kontak sepeda motor milik karyawati toko, sementara rekannya mengawasi situasi sekitar. Saat itu aksi mereka dipergoki korban yang langsung berteriak dan menghampiri pelaku. Situasi pun memanas karena salah satu pelaku mengeluarkan senjata api dan menodongkannya ke arah korban. Tak hanya itu, pelaku juga sempat melepaskan satu tembakan ke udara untuk membuka jalan kabur. Beruntung motor korban yang menggunakan kunci ganda pada cakram tak berhasil dibawa kabur. Awalnya kan saya tuh melihat orang berdua bawa motor. Ya. Yang satu di belakang motor yang dicuri itu di atas motor. Yang satu di motor lagi setang itu disepak begini. Nah terus habis itu dia ngambil kunci letter T, dia jebol kunci itu. Nah, dari situlah saya berteriak bahwa itu maling. Saya teriak maling-maling. Dia maksa bawa narik mundur motor. Saya lari ke sana, saya ngambil batu. Nah, dia nodong becek begini. Memang jaraknya jauh. Barulah dia orang itu pada keluar. Tembak sekali ke atas semua. Setelah gagal di Tanjung Karang Barat, komplotan yang sama juga kembali beraksi di wilayah Kecamatan Tanjung Senang. Di lokasi ini, komplotan ini membawa kabur motor korban yang merupakan seorang karyawan toko.
Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengumpulkan rekaman CCTV untuk mengungkap identitas serta menangkap para pelaku. Dari Bandar Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.